Ara sedang bersiap-siap saat ini. Dia memakai gaun yang Gevan berikan tadi. Ternyata pas di tubuhnya, cocok dan cantik. Sopir yang menjemputnya sudah menunggu di luar. Acara pertunangan mereka diadakan di sebuah hotel. Namun, hanya keluarga besar yang menghadiri. Kali ini, entah kenapa Ara berharap ayah dan juga kedua kakaknya hadir di sana. Seharusnya Ara berangkat bersama mereka sekarang. Wajah cantik yang tadinya tersenyum itu berubah sendu. Bolehkah kali ini Ara berharap lebih terhadap kehadiran ayahnya? Kata Gevan, dia mengundang ayah Gemma ke acara pertunangan mereka. Itu sebabnya Ara sangat mengharap kehadiran ayahnya. Ara meraih tas selempangnya dan segera keluar dari kamar. Sesampainya di halaman rumah, Ara langsung masuk ke dalam mobil. Cantik banget, ucap seseorang membuat Ara yang sedang memasang sabuk pengaman terkejut. Tari, serunya kaget. Hehehe, kaget? Ya, aku emang sengaja ikut jemput kamu. Jelas Tari membuat Ara mengangguk paham. Kamu cantik banget, sumpah. Mata Tari berbinar saat mengucapkan hal itu. Ara tersenyum, makasih. Kak Gevan pinter banget nyari calon. Tari mengedipkan sebelah matanya. Ara tersenyum malu-malu. Pujian itu terlalu berlebihan untuknya. BTW, kamu tinggal sendiri? Tanya Tari penasaran. Soalnya dia melihat rumah Ara terlihat sepi, seperti tidak ada penghuninya. Iya, ayahku sama kakak kerja, jawab Ara. Oh, kalau mama kamu? Ara tersenyum tipis. Bunda pergi pas aku lahir. Hah? Pergi kemana? Kabur maksudnya? Tanya Tari kebingungan. Ara mendengus geli mendengar pertanyaan itu. Pergi ke surga, Tari, jawab Ara dengan tenang. Seketika Tari mengatupkan bibirnya, lalu menyengir. Maaf, aku gak bermaksud. Ara mengangguk menenangkan, iya, gak apa-apa kok. Mereka lanjut berbincang-bincang sampai tak terasa sudah sampai di depan gedung hotel bintang 5 yang begitu mewah. Di sana sudah ada Tante Tia yang menyambut keduanya lalu mereka bertiga masuk ke dalam dan menuju ballroom tempat acara pertunangan Ara dan Gevan dilaksanakan. Kamu cantik banget, puji Tante Tia sambil tersenyum. Makasih Tante, Tante juga cantik, balas Ara. Kamu bisa aja, sahut Tante Tia sambil terkekeh kecil. Mereka pun masuk ke dalam ballroom yang sudah dihadiri banyak orang, padahal hanya keluarga besar saja, tapi semua kursi hampir terisi karena keluarga Gevan memang banyak. Di sana juga ada kakek yang melihat kedatangan Ara dengan senyum sumringah, dia masih tak menyangka bahwa Gevan benar-benar akan bertunangan dengan gadis itu. Ara melihat sekelilingnya yang penuh kemewahan, padahal hanya acara pertunangan saja, memang hidup orang kaya sangat berbeda, ya. Dia juga melihat Gevan yang sedang berkumpul dengan para sepupu pria dan juga dedi, om dan juga kakek. Gevan tampak tampan dengan kemeja putih yang dibaluti jas hitam. Semuanya sudah berkumpul di dalam ballroom tersebut. Acara pun dimulai saat suara kakek menginstruksi agar semuanya tenang, semua keluarga duduk anteng di kursi mereka masing-masing. Sedangkan Ara dan Gevan naik ke atas panggung kecil yang sudah dihias dengan indah. Di sana juga ada Dedi dan Mom Bella yang ikut naik karena mereka akan menyaksikan anak mereka bertukar cincin. Gevan menatap wajah cantik Ara yang begitu mempesona malam ini. Jujur, dia masih tidak menyangka nanti akan menikah dengan gadis di hadapannya ini, sebab umur Ara dan dirinya lumayan berjarak jauh, terlebih saat ini Ara masih sekolah, meskipun sebentar lagi lulus. Rasanya Gevan seperti akan menikahi anak kecil, apalagi tubuh Ara begitu mungil dibandingkan tubuhnya yang tegap dan kekar. Begitupun dengan Ara yang mendongak menatap Gevan. Dalam hati dia memuji laki-laki itu, namun Ara tak mau mengakuinya secara langsung bahwa Gevan benar-benar tampan, karena dia gengsi tentunya. Padahal Gevan adalah tipe pria idamannya. Rasanya ingin Ara bersujud syukur karena Tuhan telah mengabulkan doanya. Doa tentang ingin memiliki suami om-om tampan dan kaya. Gevan, sekarang pasangkan cincin untuk Ara, ucap Dad Filton menyuruh sang anak. Gevan pun segera menurutinya, tidak ada ucapan basa-basi seperti MC atau apapun itu. Karena mereka ingin cepat-cepat selesai. Setelah Gevan memasangkan cincin untuk Ara semuanya bertepuk tangan dengan meriah apalagi teriakan para sepupu Gevan yang begitu heboh, termasuk Tari. Acara yang begitu simpel, tanpa basa-basi.
Boleh teriak nggak sih? Batin Ara. Gadis itu salah tingkah, karena banyak orang yang menyaksikan pertunangan mereka, sedangkan Gevan hanya memasang raut wajah datar, namun tatapan matanya begitu sendu pada Ara. Menatap si gadis penuh kelembutan. Kamu tidak menyesal, kan? Tanya Gevan. Semua orang termasuk Dedi dan Momi sedang fokus mengambil makanan. Di atas panggung kecil itu hanya ada Gevan dan Ara. Sedikit, Ara menyengir lebar. Padahal dalam hati dia berteriak, tidak menyesal sama sekali. Gevan mengetuk kening Ara saking gemasnya. Ara menoleh ke arah kursi-kursi para keluarga, dia mencari-cari ayahnya, namun tidak ada. Dia memang terlalu berharap lebih kali ini. Lihat saya, jangan mencari yang tidak ada. Gevan menarik dagu Ara agar tidak menatap ke arah lain. Dia tahu siapa yang dicari-cari Ara. Ara tersenyum tipis. Gevan pun mengajak Ara turun untuk mengambil makanan, agar gadis itu tidak terlalu memikirkan keluarganya. Hubungan mereka memang masih fresh, tapi Gevan berusaha membuat Ara nyaman sampai cinta tumbuh di antara mereka. Ayah Gama menatap gedung tinggi di hadapannya. Dia masih berada di dalam mobil, namun kaca mobilnya dia buka hingga melihat gedung itu dengan jelas. Ayah datang, Ra, gumam pria paruh baya itu. Benar, Ayah Gama datang di hari pertunangan Ara dan Gevan, namun dia tidak masuk ke dalam. Ayah Gama tidak kuat melihat wajah Ara terlalu lama. Hatinya sangat menyayangi putrinya, tapi pikirannya membenci Ara. Jadi, terbagi menjadi dua bagian. Rasa sayangnya lebih mendominasi, tapi Ayah Gama tidak bisa melakukannya secara langsung. Yang bisa dia lakukan hanyalah seperti ini, memantau Ara secara diam-diam. Tangan besarnya memegang erat setir mobil. Dia merasa marah pada dirinya sendiri. Entahlah, sesulit itu berdamai dengan keadaan. Sejak kehadiran Gevan secara tiba-tiba, hidup Ara tidak terlalu sepi lagi. Hari-harinya selalu ditemani Gevan. Meskipun pria itu sibuk, tapi dia tetap menyempatkan diri untuk menemuinya. Gevan adalah teman, kakak, sekaligus calon suami untuk Ara, semuanya diborong oleh Gevan. Kasih sayang dan perhatian yang belum pernah Ara dapatkan, kini dia mendapatkannya dari Gevan. Lagi-lagi Ara bersyukur kepada Tuhan karena telah menghadirkan Gevan dalam hidupnya. Gevan adalah tipe pria idaman Ara, dan kini Tuhan memberikan lebih untuknya. Bukan hanya sekedar tampan dan kaya, tapi juga baik dan penyayang. Ya, meskipun sifat Gevan agak dingin, tapi untungnya pria itu bisa menyeimbangi Ara. Berjalan 1 minggu sudah pertunangan mereka. Selama itu pula Mom Bella tak menyerah mencari pengganti untuk Ara. Dia tak peduli meskipun Gevan sudah bertunangan, karena sejak awal dia tak setuju Gevan bertunangan dengan Ara. Menurutnya, Ara hanyalah bocah ingusan yang gila harta. Untungnya Gevan tak pernah tergoda dengan wanita yang dibawa sang Momi. Sekarang ini Ara sedang kerja kelompok di rumah temannya. Kelompok mereka terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Namun, yang sedari tadi Ara lakukan hanyalah memperhatikan teman-temannya yang sibuk bekerja. Ara bingung ingin melakukan apa karena semuanya sudah mereka kerjakan. Jadi, kesannya Ara hanya numpang nama saja. Ra, gerak, dong. Kesal Cynthia, teman sekelompok Ara. Ini aku lagi gerak, kamu gak lihat? Sahut Ara, padahal dia sedari tadi bergerak. Namun, bukan itu maksud Cynthia. Kerjain ini, Ra, maksudnya Cynthia. Dari tadi kamu gak ikut gerak ngerjain tugas, sahut Bagas si ketua kelas. Untungnya dia sabar menghadapi sifat lemot Ara. Oh, bilang, dong, mana yang harus aku kerjain? Tanya Ara. Dia merapatkan tubuhnya pada Cynthia untuk melihat apa yang harus dia kerjakan. Nih, tulis jawaban yang ini. Harus rapi, ketus Cynthia. Gampang. Ara pun segera mengerjakan apa yang disuruh Cynthia. Dia melakukannya sebaik mungkin agar tidak membuat teman-temannya kecewa. BTW, Ra, mobil mewah yang biasanya jemput kamu itu siapa? Tanya Cynthia memulai gosip. Bagas dan Javier diam-diam menguping. Hah, siapa? Tanya Ara pura-pura tak tahu. Yang biasanya ngantar jemput kamu. Semuanya juga tahu kalau ada mobil mewah yang selalu ngantar jemput kamu. Iya, kan, Gas, Javier. Cynthia meminta persetujuan Bagas dan Javier.
Iya kali, sahut Javier canggung. Jangan sampai dia kena imbasnya nanti. Ara itu gadis licik. Tuh, kan, sahut Cynthia. Dia menatap Ara dengan tatapan curiga. Sedangkan si empu yang ditatap hanya acuh dan terus menulis. Kamu punya sugar daddy? Ya, tuding Cynthia langsung. Lemes banget mulut kamu, cibir Ara. Dia menoleh sekilas lalu lanjut menulis. Lagian kamu kalau ditanya gak dijawab, gimana aku mau berpikir positif? Ucap Cynthia kesal. Kamu yang terlalu kepo. Semua orang juga butuh privasi, balas Ara tak kalah nyolot. Privasi atau emang ada yang kamu sembunyikan? Benar, kan, dugaanku. Kamu punya sugar daddy. Bagas dan Javier sudah pasang badan kalau ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau iya, kenapa? Masalah buat kamu, ketus Ara, miris banget. Pasti kamu kesepian, kan, karena ayah sama kakak kamu gak peduli. Cynthia membuat keadaan semakin memanas. Buka rahasia lagi jika mereka tahu tentang kehidupan Ara. Biasanya ketika pembagian rapot ataupun ada acara sekolah, keluarga Ara tidak ada yang datang dengan alasan sibuk. Para guru bahkan sering menelpon ayah Gama karena Ara juga butuh perwakilan. Tak jarang pula gadis itu masuk BK karena membuat onar, lalu guru bimbingan konseling menyuruh ayah Gama datang ke sekolah, tapi tetap saja ayah Gama tak mau. Alasannya selalu sibuk, sibuk dan sibuk. Pada akhirnya guru tak lagi menelpon beliau. Ara membanting pulpen yang dia pegang. Matanya menatap nyalang ke arah Cynthia yang menatapnya dengan tatapan mengejek. Berani banget kamu ngomong kayak gitu. Orang tua kamu gak pernah didik kamu atau memang kamu yang gak punya attitude? Sinis Ara, gak usah bawa-bawa orang tua. Kita lagi bahas sugar daddy kamu, bukan orang tuaku. Kamu duluan, ya, tai. Kamu tuh yang tai. Dibuang keluarga kayak kotoran alias tai. Pasti mereka gak akan mau deketin kamu, karena kamu yang udah membuat bunda mereka meninggal. Lanjut Cynthia. Ara menggeram kesal. Kamu yang mulai semuanya, Cynthia. Sedetik kemudian Ara menjambak dan mencakar wajah Cynthia sampai membuat gadis itu berteriak kesakitan. Kamu memang harus diberi pelajaran, biar jera. Pekik Ara semakin menjadi. Dia sakit hati mendengar ucapan Cynthia. Bagas dan Javier langsung bergerak memisahkan keduanya. Cynthia berusaha membalas, namun Ara selalu menghindar. Dasar jalang, pekik Cynthia. Dia mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membalas Ara. Pada akhirnya Bagas dan Javier kewalahan menghadapi kedua gadis brutal itu. Gimana, nih? Javier kebingungan. Coba lagi, jangan sampai mereka sekarat cuma gara-gara gelut kayak begini. Balas Bagas. Kedua cowok itu kembali menarik Ara dan Cynthia yang masih saling menyakiti sambil melontarkan kata-kata kasar. Cynthia lah yang memulai lebih dulu, jadi jangan salahkan Ara jika dia membalasnya. Lepas, pekik kedua gadis itu kala Bagas dan Javier berhasil memisahkannya. Udah, cukup, seru Bagas dengan tegas. Dia menarik Ara sedikit menjauh dari Cynthia. Jangan kekanak-kanakan, bisa. Bagas menatap tajam kedua gadis tersebut. Kamu tuli, dia duluan yang mulai tadi. Ara membela diri. Iya, tahu, tapi, gak gitu juga caranya, Ra. Balas Bagas. Mata Ara berkaca-kaca lantaran kecewa dan marah pada ketiga orang itu. Kalian gak pernah melihat aku dari sisi yang baik. Sesulit itukah kalian menghargai aku? Kalau Cynthia gak mulai duluan, aku gak bakal kayak gitu, Bagas. Hati aku sakit. Ara menepuk-nepuk dadanya, menegaskan bahwa dia memang sakit hati karena ucapan Cynthia. Ara pun mengambil tasnya dan keluar dari rumah itu seraya menahan air matanya yang hendak terjun. Bagas dan Javier menatap kepergian Ara. Mereka bisa merasakan kesedihan Ara, apalagi pancaran mata gadis itu yang begitu sendu, penuh kekosongan. Ara berjalan menyusuri trotoar sambil terisak. Hari sudah sore dan sebentar lagi malam tiba. Penampilannya sangat kacau, rambutnya yang tadi dia kuncir, kini sudah acak-acakan, ada pula luka cakar di wajahnya. Ara tak memperdulikannya, yang dia pikirkan saat ini adalah ucapan Cynthia. Benar, ayah dan kedua kakaknya tak mau pulang karena dialah pembunuh bunda.
Mereka tak sudi tinggal bersama pembunuh. Ara bukan pembunuh, gumam Ara sambil menangis. Dia tak memperdulikan tatapan orang-orang. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di samping Ara, namun Ara tak menyadarinya. Gevan, pria itu keluar dari mobilnya dan menghampiri Ara. Ara, dia menarik tangan Ara hingga membuat gadis itu berbalik. Alangkah terkejutnya Gevan saat melihat keadaan Ara. "What happened?" tanya Gevan. Tatapan khawatirnya tercetak jelas. Melihat kondisi Ara yang seperti ini, Gevan pun menuntunnya menuju mobil agar Ara tenang. Tadi Gevan ingin menjemput Ara, tapi dari kejauhan dia melihat siluet seperti Ara, jadilah Gevan mengejarnya, dan benar saja, itu adalah Ara.